Memperingati 50 tahun rombongan pendeta asal Tombatu Minahasa di Kepulauan Riau 1971-2021. Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia Channel. Tahun 1970, bulan Desember, serombongan pendeta bertolak dari desa Tombatu menuju ke kota Manado. Dari Manado mereka bertolak ke Jakarta menumpang kapal Komering, dan dari Jakarta mereka bertolak ke Riau. Dan tahun ini mereka sudah 50 tahun berjuang melayani pekerjaan Tuhan di Riau dan sekitarnya. Siapakah mereka? Dan apa hasil yang telah dicapai dalam 50 tahun pelayanan mereka di Riau, baik di Riau Kepulauan, di Riau Daratan, dan sekitarnya. Mari kita ikuti tayangan berikutnya. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tiap kali ada tayangan baru saudara dapat menikmatinya. Jangan khawatir karena ini gratis. Bulan Desember tahun 1970 ada 5 keluarga hamba Tuhan asal Tombatu Minahasa Tenggara, dahulu masih Minahasa tentunya, bertolak dari kampung halaman mereka di Tombatu menuju kota Manado, Jakarta, Riau. 5 keluarga hamba Tuhan tersebut masing-masing adalah: 1. Keluarga pendeta Yotam Katuhe, Gembala Tonsawang atau Lobah Kolai pada waktu itu. 2 keluarga pendeta Pitio, Gembala di Buna. 3 keluarga pendeta Dek Leong, Gembala di Lowata. 4 pendeta Semko Ilam, pengerja di GPD Tombatu yang digembalakan oleh pendeta Karundeng. Namun pendeta Ko Ilam kembali lagi ke Tombatu dan kini digantikan oleh anaknya yang melayani di Batam. 5 pendeta Kumayas, dan bersama mereka ikut juga 2 pemuda asal Tombatu, yakni Doli Lonto dan Yoce Koyong. Namun ternyata Doli Lonto kembali ke Tombatu dan Yoce Koyong melayani di daerah Sumatera Utara. Ada juga hamba Tuhan pemudi lainnya tapi bukan asal Tombatu. Mereka adalah Yeni Tumiwa yang menikah dengan pendeta Titus Kastanya di Bogor. Siusil Kembuan menikah dengan pendeta Heri Slanger. Betty Momongan, gembala di Teluk Gong, Jakarta, dan Nona Tebu. Dari Manado mereka menumpang kapal Komering, kapal khusus pengangkut kopra dari Manado ke Jakarta. Di Jakarta mereka pergi ke GPDI Ketapang, disambut oleh pendeta Ahamande dan menginap di Ketapang selama seminggu, tapi beberapa dari mereka menginap di rumah jemaat. Akhir bulan Desember, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Riau. Pada waktu itu Provinsi Riau masih satu dengan Riau Kepulauan. Beberapa hari di kapal, akhirnya tahun baru 1971 mereka tiba di Tanjung Pinang, Riau. Tiba di Riau mereka tinggal sementara di Pastori GPDI Tanjung Pinang, yakni pendeta Sumolang.
waktu itu adalah Ketua MD Riau. Pendeta Yotam Katuhe sendiri tinggal di pastori Pendeta Gustav Palit selama 4 bulan. Pada waktu mereka tiba di Riau, maka diketahui bahwa Sumatera Barat, Riau, dan Kepri masih 1 MD, dan itu pun baru ada 7 gembala. Di antaranya Pendeta Hengki Panderot dan Pendeta Sibarani di Pekanbaru, termasuk Pendeta Gustav Palit. Beberapa bulan kemudian, hamba-hamba Tuhan ini mulai membuka pelayanan. Pendeta Yotam Katuhe di Selat Panjang, Pendeta Pitiau di Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun beliau pindah ke Bagan Si Api-Api. Pendeta Dik Leong di Dago Singkep, kemudian pindah ke Tanjung Uban. Pendeta Ko Ilam pada waktu itu kembali lagi ke kampung halamannya, ke Tombatu. Pendeta Kumayas di Dumai. Awal mula mereka terpanggil untuk melayani di Riau berawal dari sebuah artikel di majalah Rohani Crescendo yang berjudul Riau Memanggil. Crescendo merupakan majalah rohani yang sangat populer pada waktu itu. Artikel di majalah itu ternyata menggugah hati mereka untuk pergi ke Riau. Herannya, hamba Tuhan lainnya juga merasa terpanggil untuk ke Riau. Padahal itu bukanlah keputusan yang mudah, karena mereka semua sudah berkeluarga, mempunyai anak, dan masing-masing sudah mengembalakan sidang di daerah Tombatu. Jadi, pergi ke Riau itu merupakan sebuah keputusan yang berani. Namun ternyata mereka bukanlah orang Tombatu pertama yang ada di Riau. Tetapi yang pertama ternyata adalah Ibu Pendeta Eni Kuasui, atau lebih dikenal dengan Tante Eng Manopo. Tante Eng Manopo sendiri adalah istri dari Pendeta Gustav Palit yang berasal dari Langoan. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibu Pendeta Nelce Katuhe Mongkosolang, Gembala Sidang di GPDI Selat Panjang. Beberapa tahun kemudian, setelah rombongan hamba Tuhan dari Tombatu ini berada di Riau dan pelayanan mereka sudah terbuka, maka bermunculanlah hamba Tuhan lain dari Tombatu menyusul ke Riau. Di antaranya adalah Pendeta Umbunan dari Kali, Pendeta Bert Suot dari Silian, dan Pendeta Evert Mokusuli dari Kuyanga. Dan begitulah dari tahun ke tahun selalu ada orang Tombatu yang datang ke Riau, baik di daratan maupun kepulauan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kini jumlah hamba Tuhan dari Tombatu yang berada di Riau diperkirakan mendekati 100, termasuk anak cucu hamba Tuhan yang datang lebih awal tersebut. Mereka menyebar di Riau Kepulauan maupun Riau Daratan. Itulah sedikit tentang perjuangan hamba-hamba Tuhan asal Tombatu Minahasa Tenggara ini. Mereka telah berjuang ke Riau 50 tahun silam, dan hasilnya kini adalah lahirlah gembala-gembala, jiwa-jiwa, gereja-gereja yang sudah dimulai oleh hamba-hamba Tuhan asal Tombatu ini sejak 50 tahun silam. Tentu saja bukan hanya mereka yang berjuang di Riau. Ada begitu banyak dan sangat banyak hamba-hamba Tuhan lain dari daerah lain yang berjuang bersama melebarkan kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan di Riau Daratan, Riau Kepulauan, dan sekitarnya. Yang jika diceritakan kisah perjuangan mereka, mungkin saja akan lebih menarik dari
perjuangan hamba Tuhan asal Tombatu ini. Ini mungkin sekedar kenangan yang dapat diceritakan kembali kepada anak cucu hamba-hamba Tuhan ini, bahwa orang tua mereka meninggalkan kebun mereka, sanak keluarga mereka, pergi jauh menyeberang pulau dan laut demi sebuah panggilan, demi jiwa-jiwa, demi pelebaran kerajaan surga, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga anak cucu mereka mewarisi semangat dari orang tua mereka, dari oma opa mereka, bahwa bekerja buat Tuhan itu terlalu manis. 50 tahun sudah berlalu dan ternyata beberapa dari mereka sudah dipanggil Tuhan, baik istrinya kah atau suaminya. Di antaranya adalah almarhum Pendeta Kumayas, Pendeta Dek Leong, Pendeta Yotam Katuhe, dan Ibu Pendeta Eng Manopo, istri dari Pendeta Gustaf Palit di Tanjung Pinang. Jadi yang tertinggal sampai hari ini adalah Pendeta Pitiau Bagan Sapi-Api, Ibu Pendeta Kumayas Dumai, Ibu Pendeta Nelce Mokosolang, istri almarhum Pendeta Yotam Katuhe di Selat Panjang, termasuk Pendeta Jesse Koyong yang melayani. Terima kasih buat perhatian Anda, dan mari kita berjuang terus sampai Tuhan datang kembali. Dan mohon dukung program ini dalam memberitakan berita pelayanan pekerjaan Tuhan dengan cara menekan like, subscribe, dan lonceng. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.